Selamat sore semua. Sore. Sore. Sore, Kak. Belum mulai ya? Kita akan mulai pukul 15 nanti. Pukul 15. Berarti tinggal 2 menit lagi. Iya, sebentar lagi. Dodol mah kayak tenang loh, dodol Filipina no. Iya. Sore, Kak. Kepada para peserta dimohon untuk mematikan mic-nya agar tidak ada suara-suara aneh lagi. Oke. Karena sudah pukul 3 dan juga pembicaranya sudah join masuk ke Google Meet ini, mari kita mulai aja acaranya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Selamat datang dan selamat datang kembali kepada para partisipan di webinar Holiday Be Ready yang diselenggarakan oleh Thirst Project Indonesia. Pertama-tama, terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti rangkaian webinar Thirst Project Indonesia Holiday Be Ready. Pada sore hari ini, kami berkolaborasi dengan Youth Ranger Indonesia akan membawakan webinar dengan judul Konsisten Menggapai Mimpi. Pembicara kita pada hari ini ialah Kak Glenzy Fizulmi dari Youth Ranger Indonesia. Perkenalkan, saya Yovita Manuela selaku moderator yang akan membantu jalannya acara webinar hari ini. Sebelum masuk ke dalam isi acara, perkenalkan saya untuk membaca tata tertib pelaksanaan webinar Thirst Project Indonesia pada hari ini, Rabu 22 Juli 2020. Yang pertama, seperti biasa, kami akan mengundang narasumber hebat
yang pada hari ini merupakan representatif dari Youth Ranger Indonesia. Kemudian kita memiliki sesi tanya jawab tersendiri, baik pertanyaan yang telah kalian ajukan pada saat mendaftar webinar ini, maupun pertanyaan langsung yang dapat kalian lontarkan di kolom komentar. Jadi, kalau misalnya kalian punya pertanyaan di tengah webinar, dapat langsung dituliskan saja dalam kolom komentar tersebut. Lalu pertanyaan tersebut kemudian akan saya bacakan selaku moderator pada saat sesi tanya jawab nantinya. Kemudian yang terakhir, mengenai sertifikat internasional, kita akan mengirimkan linknya melalui kolom komentar YouTube atau dari grup chat WhatsApp seperti biasanya. Jadi, dimohon untuk tidak ribut menanyakan sertifikat internasional, tapi memberikan atensi penuh kepada narasumber ataupun pembicara tentang isi dari webinar pada hari ini. Itu saja tata tertibnya, jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai webinar pada sore hari ini. Kami berkolaborasi dengan Youth Ranger Indonesia dengan judul webinar Konsisten Menggapai Mimpi. Please welcome Kak Glenzi Fizulmi dari Youth Ranger Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Kak. Untuk kakak moderator, sebelumnya terima kasih banyak sudah memaparkan dan menjelaskan detail-detail terkait acara. Dan mau apresiasi dulu yang luar biasa buat tim THIRST Project Indonesia dan tim Elevate the Future dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemuda produktif hari ini. Tepuk tangan dulu ya, aku bangga banget, bersyukur banget dipertemukan. Untuk kakak moderatornya, aku bisa enak panggilnya siapa nih, kakak siapa nih? Yofi aja, Kak. Kakak Yofi aja ya, oke deh. Iya. Kakak Yofi, mantap banget nih, makasih banyak loh Kak atas kesempatannya ya Kak. Dan sudah jadi moderator juga pada hari ini. Semoga acara hari ini bisa berjalan sukses dan bermanfaat ya pastinya nanti ya. Oke deh, jadi pada hari ini kita akan membahas konsisten menggapai mimpi. Oke, aku sudah ada buat PowerPoint-nya. Oke, aku tampilkan ya PowerPoint-nya ya. Bentar ya, di mana nih? Presentasinya dulu. Oke, ini presentasinya. Oke ya, loh. Bentar, kok hilang? Oke, ini presentasinya. Oke. Consistently reach dreams. Oke, di sini pasti teman-teman semuanya pada punya mimpi nggak? Atau Kak Yofi pasti punya mimpi juga kan? Iya, Kak. Ini sudah terlihat PPT-nya kah? Sudah ya? Sudah. Oke. Iya, nah jadi kadang kita kalau meraih mimpi kan mungkin pasti ada aja ujiannya, cobaannya, hambatannya, pasti mah ada aja ya, namanya hidup kan. Nah, jadi di sini aku mau menjelaskan ada 4 outline yang akan dibahas nanti, yakni kita bahas dulu sih, apa sih itu mimpi? Nah, yang kedua kita bahas tentang konsisten. Konsisten itu kayak apa sih sebenarnya? Nah, terus aku juga ada tips atau rumus nih buat teman-teman, gimana sih caranya biar kita semangat dan konsisten dalam mencapai mimpi. Dan yang terakhir ada manage-nya juga. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita lanjut. Pertama, what's dreams and what's your dreams? Oke, aku mau tanya nih, kalau Kak Yofi mimpinya apa?
Pinginnya apa gitu? Dulu pernah punya mimpi apa, Kakak Yofi? Kalau mimpi biasanya pekerjaan sih, dulu pengen jadi Iya. diplomat. Weh, keren banget. Pengen jadi diplomat. Amin ya. Udah kesampaian belum sekarang? Masih kuliah, Kak. Masih Gak apa-apa. dalam proses. Dalam proses. Alhamdulillah. Semoga berarti sebentar lagi lah ya tercapai, insya Allah. Nah, ini mimpi yang di sini, ini mimpi tidur ya, bukan mimpi yang kita bahas hari ini ya. Ini mimpi yang beneran nih, mimpi tidur gitu. Oke. Atau di sini teman-teman ada yang suka fotografer gitu, mimpi pengen jadi kamera person, mimpi pengen jadi editing dan lain-lainnya. Atau teman-teman pengen jadi ahli tenaga kesehatan atau jadi engineer gitu ya, yang pakai baju lab gitu-gitu deh. Atau mainnya sama tabung reaksi atau apa, menjadi ilmuwan. Atau mungkin di sini ada nggak teman-teman yang senang musik gitu, suka main piano, main gitar, suka nyanyi. Kalau Kak Yufi senang musik nggak, senang seni nggak? Lumayan sih, Kak. Oh, suka juga. Mungkin kapan-kapan boleh nih kita collab bareng ya, lah sama Youth Ranger Indonesia ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita ngebahas mimpi, nih ya, artinya itu ada banyak sebenarnya nih. Ada hope, harapan, goal, tujuan, a series of thoughts, sensations occurring in a person's mind during sleep. Nah, kalau yang ini mah bukan ya, ini mimpi beneran, soalnya mimpi tidur gitu. Kemudian, to imagine something that you would like to happen, a shared aspiration, ambition, and hope. Nah, jadi itulah arti dari mimpi itu tersendiri ya. Jadi beragam-ragam nih. Jadi intinya itu sesuatu hal yang ingin kita capai. Ibarat kata kayak harta karun mimpi itu. Jadi kalau kita ingin dapat harta karunnya itu, kita harus gali. Nah, sampai dream itu akan menjadi kenyataan. Nah, tadi kita kan sudah bahas mimpi ya. Sekarang kita bahas what is consistent. Nah, kita bisa lihat nih, kayak tangga gitu ya. Jadi, kenapa sih kok bisa kayak tangga? Mungkin semakin kita konsisten, tangga yang kita pijak semakin tinggi. Oh, berarti mimpinya semakin bisa terlihat dong, gitu. Atau, nah, ini ada quotes yang menarik banget ya. Consistency is the key to success. Jadi, konsisten itu kuncinya nih buat kita dapat sukses. Kok bisa sih? Gimana sih? Kita lihat dulu yuk. Jadi arti konsisten itu tersendiri. Nah, jadi consistent, acting or done in the same way over time, especially so as to be fair and accurate. Unchanging in nature, standard, or effect over time. Compatible or in agreement with something. Always behaving or happening in a similar, especially positive way. Nah, jadi lebih mungkin bahasa enaknya konsisten tuh isi komah ya. Jadi hal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang lagi dan lagi gitu. Jadi lebih hal yang dilakukan fokus gitu. Jadi nggak berhenti dan berulang lagi dilakukan. Nah, jadi ini bagus banget lah kalau kita konsisten sama suatu hal, ya benar seperti yang tangga tadi, analogi tangga tadi ya, semakin kita konsisten, kita naik anak tangga lagi, naik anak tangga berikutnya, sampai kita menuju puncak dari mimpi itu sendiri. Oke, jadi ada 12 tips for consistently reaching dream. Oke, jadi di sini aku punya ada 12 tips nih buat teman-teman di sini. Apa sih tipsnya untuk konsisten dalam menggapai mimpi itu? Nah, formula laku be productive. Jadi, be productive ini punya kepanjangannya masing-masing yang akan kita bahas lengkapnya. Maaf ya kalau agak alay ya singkatannya ya, emang seneng aja semoga bisa lebih mudah dipahami dengan adanya singkatan seperti ini. Maaf ya Kak Yofi kalau agak alay gimana gitu. Oke, untuk be produktif ini, poin B-nya adalah be confident,
E is enjoy in every step. P is positive thinking always win. R, run forward. O, obstacles with schedule. B, don't listen to negative people. U, unhurried learning. C, commit best practice. T, take necessary risks that feel right. I, improve your relationship with God and human. P, visualize your dream. And E, enhance your potential. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ya, first is be confident. Ya, you are what you think. Believe in yourself. Successful people surround themselves with other happy people. So, be confident. Nah, jadi penting banget nih kita buat percaya diri. Kenapa sih penting banget percaya diri? Nah, karena apa yang kita pikirkan, itulah hasilnya ya. Kalau kita awalnya aja udah nggak pede. Misalkan nih, aku atau teman-teman di sini ada yang punya mimpi pingin dapet volunteer funded ke luar negeri. Tapi sebelum mencoba, udah ciut duluan. Mikirnya udah, aduh nggak bisa, aduh bahasa Inggrisnya kurang. Aduh nggak bisa, aduh kurang pengalaman, aduh nggak lolos kayaknya. Lah itu kan akan mental breakdown ya, itu akan membuat teman-teman jadi nggak yakin dan energi positifnya terkuras. Nah, hal itu akan menyebabkan teman-teman bukannya lebih strong, jadi nggak lebih kuat gitu, jadinya malah lemah. Nah, kalau lemah kan pasti ya hasilnya juga lemah juga gitu. Jadi penting banget nih teman-teman buat meraih mimpi harus percaya kalau teman-teman tuh bisa, kalau teman-teman itu yakin dengan melihat, oh ada teman aku bisa ya, kenapa sih aku nggak bisa? Pasti aku bisa juga. Tapi tetap juga kamu harus semangat menjadi diri kamu sendiri dan melakukan yang terbaik sesuai caramu sendiri. Jadi, so be confident and appreciate the little things as well as the big. Ya, pokoknya jangan pernah merasa minder lagi, merasa takut lagi. Yakin saja memang Allah menciptakan manusia dengan kekurangannya masing-masing, pasti mah ada ya. Aku pun juga banyak kekurangannya. Jadi penting. Nah, dari kekurangan itu jadikan sebagai batu loncatan kita buat semakin semangat mengasah kemampuan yang kita punya. Sehingga kekurangan itu akan kalau yang kita miliki. Jadi semangat buat percaya diri ya. Believe in yourself. Oke, next. Kok nggak bisa ya? Di next. Oke, next is enjoy in every step. If you do what feels good then, you will feel happier. As you enjoy in every step, creating your dreams in very big ways will become easier than you were ever led to believe. Nah, di sini mungkin Kak Yofi pernah nggak kalau lagi pingin suatu hal, pingin mengejar mimpi, tiba-tiba kayak ada perasaan galau gitu. Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Iya, pasti suka ngerasa kayak gitu sih. Iya sih, manusiawi kok. Aku pun juga pernah kok. Pernah kok ngerasa kayak, aduh, takut. Aduh, tadi udah benar nggak ya yang dikerjain? Aduh, tadi maksimal nggak ya yang dikerjain gitu. Manusiawi kok, karena kita kan punya perasaan gitu ya. Pasti adalah perasaan mungkin deg-degan, nervous, takut. Kan manusiawi. Tapi jangan sampai itu berlebihan dan jangan sampai itu berlarut. Jadi, karena ketika kita mengerjakan prosesnya dengan senang, dengan happy, dengan riang, itu akan menambahkan kekuatan energi positif dari diri kita. Nah, jadi kita tuh semakin yakin, kita semakin percaya bahwa kalau energi positif kita semakin besar dalam mencapai mimpi, pasti Allah, Tuhan akan mengarahkan itu semakin dekat dengan mimpi kita. Jadi, nikmati aja prosesnya. Yakin aja kok kalau Allah, Tuhan pasti sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi nggak apa-apa sih, paling sehari aja kalau misalkan
ngerasa gundah, gulana kayak, aduh diterima nggak ya? Aduh lolos nggak ya? Aduh tadi salah nggak ya buat esainya gitu? Manusiawi ada perasaan kayak gitu, nggak apa-apa. Itu kan wujud. Berarti kita masih normal gitu, ada perasaan kayak gitu. Cuman baiknya jangan berlarut-larut, 1 hari aja. Besoknya kalian bangkit lagi, semangat lagi, dan enjoy di setiap semua proses-proses fase anak tangga itu dalam mencapai mimpi. Oke, next yaitu positive thinking always wins. The more positive you are, the more you are open to opportunities and success. Kenapa sih positive thinking itu selalu menang? Nah, dalam mencapai mimpi, kalau dari awal kita udah suzon ya, udah negatif misalkan, aduh kayaknya nggak lolos deh, aduh kayaknya nggak dapet deh, aduh banyakan aduhnya gitu, kebanyakan aduh daripada take actionnya gitu, kebanyakan takut, kebanyakan enggak kali enggak gitu, itu akan menciutkan kalian nantinya dalam mengejar mimpi itu. Bandingin mana enakan saat kita misalkan nih ya, misalkan besok aku mau interview beasiswa S2 misalkan. Sekarang aku stres banget misalkan, aku takut nggak lulus. Nanti kan hal itu akan membuat kamu stres juga, membuat kamu ngeblank pada saat interview. Itu kan salah satu contoh nyata misalkan gitu. Nah, terus kalau posisinya dibalik, kita udah yakin nih, kita yang penting udah proses ya, udah ikhtiar, udah doa, udah usaha. Kita yakin aja, kita bismillah gitu ya. Karena kan apa yang kita pikirkan, itu yang akan kejadian ya. Nah, terus kita menjalankan interview. Alhamdulillah, karena kita yakin, kita dilancarin, tiba-tiba ada pikiran out of topic, tapi itu kita paham gitu. Ada tiba-tiba jadi jawaban kreatif gitu. Jadi, itu kan semua karena pertolongan Tuhan, karena pertolongan Allah gitu. Jadi, buat teman-teman yang di sini, yang misalkan masih suka negative thinking kayak takut, atau aduh, atau misalkan, aduh kayaknya nggak yakin deh, aduh kayaknya gagal deh. Nah, mungkin bisa negative thinking itu diubah kata-katanya jadi, enggak, aku nggak takut, aku bisa. Enggak, aku nggak gagal, yakin kok. Enggak, ini nggak susah, cuman emang harus lebih banyak usaha aja. Jadi, kata-katanya itu diganti yang lebih enak gitu. Tapi, dari kekhawatiran, negative thinking sebenarnya ada baiknya juga. Misalkan, kita jadi negative thinking nih ketika kita kok ngerasa belum maksimal usahanya, atau ketika kita habis mengalami kegagalan hidup atau apa gitu. Itu nggak apa-apa sih, misalkan nanti kan dijadiin pengalaman hidup, nanti jadi pembelajaran, nanti atau mungkin bisa di-sharingin ke teman-teman, atau mungkin nanti bisa dibuat buku gitu. Jadi biar orang makin terinspirasi kayak, oh dia ya yang tadinya mengalami banyak banget kegagalan atau masalah kehidupan, tapi dia bisa jadi sosok yang strong, sosok yang kuat, yang bisa menginspirasi teman-temannya. Jadi semuanya sih pasti ada hikmahnya, dan yakin aja dalam mencapai mimpi, positive thinking itu harus banget dibendung dalam pikiran. Ya pasti kalau Kak Yofi udah positive thinkingnya udah ini nih, karena aktivis kan, pasti udah inilah udah mantep. Iya. Oke, kita next ya. Next point is run forward. As you focus forward, imagine beautiful opportunities appearing before you. You will raise your spirit closer to the spirit of your dreams. Nah, jadi saat kita bermimpi, kita tuh harus tetap semangat untuk terus maju, melangkah ke depan. Kalau misalkan emang mau balik lagi, berarti kita nyerah dong. Atau mungkin mau introspeksi kali ya, misalkan mundur dulu deh, mau muhasabah dulu, mundur dulu deh, ada fokus lain gitu. Jadi, ketika kita mengejar mimpi, baiknya itu kita semangat terus, kita kejar itu terus. Kita benar-benar maju terus gitu, karena dengan kita mencoba, kan tidak ada salahnya ya, daripada kita misalkan sudah mau sampai finish nih, mimpinya udah ntar lagi terkabul, misalkan 1 langkah lagi. Ternyata nanti itu mengharuskan kita mundur, misalkan, nggak lolos. Misalkan, kita masih ada kurang. Misalkan, kemarin ternyata nggak sesuai sama persyaratannya. Ya nggak apa-apa, itu nggak salah, berarti itu sudah langkah terdepan kalian itu. Dan ketika saat kalian harus berhenti atau mundur, itu kalian tidak gagal kok. Karena kan kesuksesan awal dari
berbagai beribu-ribu kegagalan. Jadi teman-teman jangan ada yang pernah nyesel ketika sudah run forward, sudah maju. Padahal misalkan, padahal aku 2 hari lagi harus berangkat nih, aku dapat beasiswa kuliah S2 misalkan. Tiba-tiba kedorong aku dapat kecelakaan gitu. Terus Allah belum mengizinkan aku ke sana gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi pastikan Allah punya skenario terbaik buat teman-teman. Jadi jangan pernah menyesal, jangan pernah sedih karena pasti ada hikmahnya dan jadikanlah itu menjadi pembelajaran buat teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kok ketika kalian berusaha aja itu udah dapet pahala ya. Niat aja baru niat gitu. Misalkan mau bermimpi hal yang baik aja itu udah baik loh, udah dapet pahala gitu. Gimana kalian udah take action, kalian sudah mencoba. Gimana kalian udah hampir garis finish tapi ternyata takdir Tuhan berkata lain gitu. Itu kalian nggak usah disesali karena pasti akan ada hikmahnya dan penggantinya yang lebih baik nantinya. Jadi jangan pantang nyerah ya. Atau Kak Yofi pernah ngalamin kegagalan nggak dalam mencapai mimpi gitu? Kegagalan pasti pernah lah ya, manusiawi. Ya, tapi bisa bangkit lagi lah ya. Iya. Kuncinya itu sih, ketika kita gagal, jangan lupa buat bangkit. Karena banyak loh orang yang merindukan kita, orang tua kita, teman-teman kita. Pasti sedih kalau ngeliat kita sedih juga. Jadi ketika kamu gagal, kamu harus bisa bangkit lagi. Oke. Next is obstacles with schedule. List some process to reach that dream. Create a timeline and enthusiasm for the race. Reward and punishment must be given to you. Gaining self-discipline. Nah, mungkin di sini teman-teman atau Kak Yofi pernah buat list nggak? Atau misalkan 2021 ingin jadi diplomat, 2022 jadi presiden, 2023 nyalek, atau 2022 jadi penulis buku gitu. Ada nggak Kak Yofi buat list gitu? Buat list kayak gitu, kayaknya nggak ditulisin sih. Paling aku cuma mikir kayak tahun ini apa aja yang pengen aku capai, tahun depan apa yang aku pengen capai, seperti itu. Bagus. Jadi ada gambaran, ada rencana kita mau kayak apa sih 6 bulan lagi, kita mau seperti apa sih tahun ini, kita mau seperti apa sih tahun kemudian gitu. Jadi baiknya kita dalam membuat list mimpi itu, kita tulis juga prosesnya. Misalkan, contoh, saya ingin dapat beasiswa kuliah S2 di Jepang, misalkan. Kita tulislah tips-tipsnya. Misalkan 1, perbaiki nilai IELTS. 2, buat esai yang bagus. 3, IPK pastikan harus cum laude. Nah, jadi itu kan syaratnya ya. Nah, dari syaratnya itu, jangan lupa untuk ditulis cara-cara mendapatkannya. Misalkan 1, harus belajar tekun. 2, hari ini belajar IELTS, listening, writing, reading. 3, kumpulin duit untuk living cost dan lain-lainnya gitu. Jadi, dan itu jangan lupa dikasih timeline-nya buat teman-teman. Misalkan, Senin, Rabu, Jumat aku belajar IELTS. Ntar Selasa, Kamis, Sabtu aku harus fokus bahas materi-materi kuliah nih biar IPK-nya cum laude gitu. Tapi jangan lupa kalian melakukan itu, peluruskan niat ya. Niatnya selalu untuk Allah, untuk Tuhan, dan untuk kebaikan. Nah, terus kalian harus kasih reward dan punishment nih buat diri kalian. Misalkan, kalau list mimpi dan rangkaian-rangkaian dalam mencapai mimpi itu teman-teman berhasil, kalian harus reward juga ke diri sendiri. Dengan apa sih? Bisa misalkan dengan kalian sharing ke teman-teman kalian. Jadi biar ada kalian-kalian berikutnya. Atau kalian ingin kebahagiaan kalian bisa ikut dirasakan oleh orang sekitar. Misalkan ngadain syukuran, bagi-bagi makanan, santunan. Nah, kalau punishment-nya apa sih? Misalkan, aduh aku kemarin main sama teman-teman, aku lupa les nih, aku kemarin malah main game nih, jadinya aku nggak belajar deh, terus IPK aku anjlok, misalkan tuh. Nah, teman-teman harus tegas sama diri teman-teman. Buatlah punishment, misalkan. Apa sih punishment-nya? Contoh, misalkan push up 1000 kali gitu, nggak juga ya itu mah. Ntar nggak sehat lagi. Misalkan punishment-nya, misalkan prank-prank itu iseng gitu, misalkan kayak contoh teman-teman, nggak boleh minum es sebulan gitu pranknya. Atau pranknya yang harus belajar dari weekend harus belajar gitu. Jadi bikinlah punishment-nya
yang bisa bikin teman-teman jadi lebih baik. Itu ya, jadi penting banget buat kamu biar kedisiplinan kita, semoga mimpi-mimpi itu semakin dekat untuk tercapai. Oke. Next is, don't listen to negative people. Don't listen to them. If you feel in your heart your dream is possible and you want to achieve it, then you can have it. Keep your dream alive. Don't listen to those who think it can't be done. Nah, jadi Kak Yofi pernah nggak nih, misalkan dalam mau mencapai mimpi, terus ada teman-teman kakak yang mungkin nggak suka atau kayak, ngapain sih Yofi pingin jadi diplomat, emang Yofi udah keren apa? Pernah nggak gitu misalkan, atau nggak ada orang yang nggak suka apa yang kita lakuin gitu? Kak Yofi pernah merasakan seperti itu nggak? Kalau sekarang aku nggak pernah dengar langsung sih, mungkin dari orang lain. Iya sih, mungkin memang ya kadang pasti aja kan mungkin ya, wallahu alam yang nggak tahu ya, mungkin emang ada kali ya hal yang kita lakuin tapi orang lain nggak suka, mungkin mah ada aja kali ya, mungkin nggak ketahuan atau mungkin ada yang ngomong atau mungkin ada yang netizen julid gitu kali ya. Jadi emang penting banget sih kalau kita meraih mimpi, selagi mimpi itu emang baik buat kita, baik buat agama, baik buat bangsa, baik buat negara, baik bisa buat mengharumkan kampus, baik bisa buat mengharumkan orang tua, nama orang tua, keluarga. It's okay, itu nggak apa-apa, kalian lakuin aja, jalanin aja. Orang mau komen, sok-sokan banget sih keluar negeri mulu, sok-sokan banget sih ngejar prestasi, emang nggak capek ya, sok ambis banget sih. Itu iri, karena iri kan tanda tak mampu. Sebenarnya itu mereka pingin kayak kita juga gitu, tapi cara mereka jadinya kayak gitu, jadi terlalu fancy banget tuh, kayak haters gonna hate kan, jadi ada fans gitu kita. Kalau memang ada yang nggak suka sama kegiatan baik yang kita lakuin. Selagi memang niat kita lurus, niat kita bisa bermanfaat buat orang, mimpi itu nantinya bisa bermanfaat buat kita, buat orang sekitar, it's okay, itu nggak apa-apa. Jadi kalau emang ada orang-orang yang ngomongnya aneh-aneh, ngomong negatif, kita nggak bisa nutup mulut mereka, tapi kita bisa menutup telinga kita. Nah, tapi mungkin perkataan negatif bisa juga kalau memang misalkan ternyata yang kita lakuin ada kesalahan gitu, misalkan lu kurang ini ya, mungkin karena kan kritik membangun ya, jadi ada juga mungkin kritikan yang sebenarnya, oh itu emang baik buat diri kita, jadi kita harus bisa memfilter dan memilah-filah kritikan itu negatif apa positif sih buat kita. Jadi sebenarnya kita harus dan melihat banget nih, apakah kalau negatifnya bisa bikin kita emang berkembang, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang negatifnya itu yang mengindikasikan ini anak bener nggak suka nih, bener-bener nggak suka ketika gue ngejar mimpi, nah itu ya udah hempaskan aja gitu. Untuk teman-teman ya doain aja semoga mereka bisa berkata yang lebih baik ke kita. Karena kan perkataan itu doa kan ya, janganlah kita berkata-kata yang nggak baik gitu. Jangan juga kita mengolok-ngolok atau merendahkan orang. Mungkin hari ini dia terlihat biasa-biasa aja, tapi kita nggak ada yang tahu kan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, atau mungkin bisa jadi sebulan kemudian, dia bakal jadi orang besar, dia akan bakal jadi orang hebat nantinya. Jadi kita harus semangat menghargai sama manusia. Itu ya, pokoknya dalam mengejar mimpi, ketika itu baik kok, udah hilangin aja tuh orang-orang yang netizen julid ngomong-ngomong negatif. Oke, next is unhurried learning. Learn by understanding and effective methods. Enjoy the process. The longer the process, the better. Nah, jadi dalam mengejar mimpi, pasti kan kita nggak asal gamblang aja gitu dapat mimpi kan. Pasti kita harus belajar. Kita harus memanfaatkan. Kita harus lihat persyaratannya, apa sih syaratnya biar kita bisa tercapai mimpi itu. Nah, salah satunya dengan berilmu, dengan belajar. Nah, kalau teman-teman belajarnya tahu bulat alias dadakan, mungkin itu akan berjangka efeknya pendek, karena sesuatu hal yang dadakan itu pasti berjangka pendek nantinya. Kecuali kalau prosesnya teman-teman nggak belajar dengan tergesa-gesa. Misalkan belajar dengan memahami, belajar dengan semangat, belajar dengan enjoy prosesnya, mau semakin kita lama prosesnya, itu pasti akan
menghasilkan yang lebih baik nantinya. Jadi misalkan ketika teman-teman ngejar mimpi, teman-teman lihat ada temannya kalian, oh dia aja udah dapat beasiswa S2 tuh, atau enggak, dia aja udah keterima ini loh, dapat jadi duta, misalkan jadi duta, masa gue belum sih? Aduh, padahal kan kita nggak tahu ya, bisa aja teman kita yang udah jadi duta ini, dia udah mengalami banyak proses dan udah banyak belajar ketimbang diri kita. Nah kan bisa jadi ya, jadi penting banget buat ketika kita mengejar mimpi, kita nikmatin prosesnya, kita pelajarinya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nikmatin aja ilmunya, karena toh dengan kita belajar yang lama, kita belajar nggak tergesa-gesa, itu kan sudah dapat pahala buat kita. Toh kalau kita mimpinya nggak tercapai, ya jangan ada timbul perasaan. Padahal gue udah belajar IELTS capek-capek, ya nggak 6,5 juga. Aduh, gue udah belajar capek-capek, gagal dapat beasiswa. Ya, ilangin tuh, ya, kayak gitu. Nggak apa-apa sih, manusiawi kan. Misalkan kalau, ya padahal gue udah belajar capek-capek, kok nggak lolos sih ya, gue udah baca capek-capek, ya mimpi gue belum lolos nih, ya belum kekejar mimpi gue nih. Nah, jadi teman-teman bersyukur aja dengan teman-teman belajar kan, ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Teman-temannya dapat pahala juga, dapat ilmunya. Nah, semoga teman-teman bisa aplikasiin ilmunya biar jadi amal jariah. Jadi, pokoknya belajarnya semangat, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dan pasti teman-teman punya metode belajar berbeda sendiri-sendiri kan? Jadi, lakuinlah yang itu memang terbaik buat teman-teman. Oke, kemudian ada poin C, yaitu commit best practice. Practice makes perfect. The more you practice, the better you become. Trust the process, the result never betrays the effort. Oke, nah kenapa sih kita tuh harus komitmen alias fokus sama melakukan latihan-latihan yang terbaik gitu? Karena kan dengan kita banyak berlatih, pasti akan menjadi ibaratnya pisau yang ditumpul, diasah, itu akan menjadi tajam. Seperti itu juga dalam mengejar mimpi. Semakin kita mengasah kemampuan yang kita punya, mengasah ilmu-ilmu yang kita punya, pasti kita gampang tembusnya. Udah tajam tuh, tajam tembus deh, keterima, dapet deh goals mimpinya itu. Nah, jadi teman-teman semangat terus, misalkan ternyata masih jauh dari target terrealisasinya mimpi, teman-teman bisa dengan cara banyak berlatih. Jadi dengan berlatih ini, kan teman-teman dapat ilmunya, dapat keseruannya juga, nambah pengalaman juga buat teman-teman. Jadi nggak akan ada yang rugi kok. Kalau emang teman-teman nggak lolos, misalkan nggak lolos, nggak dapat, itu nggak ada yang rugi gitu. Karena dengan teman-teman usaha aja, itu sudah pastikan ya, usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil. Pokoknya semangat terus untuk berlatih, dan yakinlah, dari hasil latihan itu, pasti Allah, Tuhan, telah akan memberikan yang terbaik buat kita nantinya. Pokoknya jangan pernah lelah, jangan pernah lengah untuk terus berlatih, dan berlatih. Oke, kemudian next, take necessary risks that feel right. The risks that will lead you in the right direction will feel special. You deserve to reach your dreams and you deserve to feel good. Nah, kalau Kak Yofi pernah nggak dalam ngejar mimpi tiba-tiba ada resiko yang harus Kak Yofi lalui gitu? Pernah nggak, Kak? Pernah. Nah, kan pasti kalau kita ngejar mimpi nih ada aja ya resiko-resiko, misalkan harus pakai jatah bolos kampus lah, atau misalkan misalkan karena terlalu fokus ngejar mimpi, misalkan IPK-nya jatuh, atau resiko-resiko lainnya, oh ternyata cuacanya lagi jelek, atau belum dapat izin dari pihak kampus gitu, macam-macam lah ya, banyak pastikan ada gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau nyaranin buat teman-teman yang sedang mengejar mimpi, namun kok ada, misalkan kayak ada kendala gitu, misalkan kan kayak, kok ada aja sih kendalanya, kok ada aja sih resiko yang harus dihadapi nantinya gitu. Nah, kalau teman-teman yakin dari resiko itu,
teman-teman ngerasa ini kayaknya resikonya nggak urgen banget deh, ini kayak resikonya Bismillah deh, nggak apa-apa, kayaknya bakal baik-baik aja gitu. Ya teman-teman yakin aja, coba aja gitu. Kalau memang dari hati teman-teman udah mantep, udah yakin, dan itu it will be okay, nggak akan kenapa-kenapa gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dari resiko itu ternyata misalkan bikin kerugian banget nantinya buat teman-teman, bikin hati orang tua teman-teman sedih, khawatir, atau bikin hal yang akan lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya gitu. Mending lebih baik jangan. Tapi kan kita harus bisa melihat-lihat ya, bagaimana sih kalau aku mengambil A, resikonya ABC. Kalau aku mengambil C, resikonya DEF gitu. Jadi teman-teman harus pandai mempertimbangkan itu. Nah, setelah itu dari resiko itu kan ada ya pepatah ya, lebih baik coba saja, kalau enggak akan nyesel. Yang penting sudah mencoba. Nah, itu ada baiknya juga sih. Misalkan kita mau mencoba hal itu, tapi resikonya ABC. Kita penasaran nih, aduh, dapat nggak ya mimpinya? Tapi resikonya ABC. Kalau dirasa teman-teman yakin, bismillah, coba aja. Karena kan tahu-tahu ternyata lolos gitu. Kalau ternyata emang dream-nya belum tercapai, ya itu udah yang terbaik. Teman-teman dapat pahala berjuang, pahala buat belajar lagi gitu. Jadi nggak usah menyerah lah, nggak usah menyesal apa yang sudah terjadi. Sedih manusiawi, gundah gulana, khawatir manusiawi kok. Pasti nanti jangan sampai itu menjadi berlarut-larut. Itu ya kalau mau ambil resiko, pokoknya harus tahu konsekuensinya apa, dan harus bisa terima nantinya kalau memang benar-benar resiko itu mau diambil. Penting banget buat mempertimbangkan hal-hal yang akan diambil nantinya. Okay. Next is improve your relationship with God and human. They plan and Allah plans. Surely Allah is the best of planners. So verily with the hardship there's relief. Verily with hardship there's relief. And the best of humans is the most beneficial to humans. Nah, jadi pentingnya ya menjaga hubungan baik sama Allah, sama Tuhan, dan sama teman-teman dalam mencapai mimpi. Kenapa sih? Kok penting banget ya jaga hubungan sama Tuhan, sama teman-teman, orang tua, guru, kenapa sih? Nah, karena dalam mencapai mimpi, pasti semua ketika kita berhasil mencapai kan, pasti bukan hanya cara kita loh, bukan hanya, oh gue hebat, misalnya, gue bangga nih sama diri gue, hebat, gue keterima beasiswa S2 ya, hebat banget sih gue. Nah, itu takabur, itu sombong itu. Padahal, dibalik itu semua, pasti adanya campur tangan Tuhan, Allah, doa orang tua, apalagi doa ibu. Dan pasti teman-teman kalian juga. Nah, apalagi kita mengejar mimpi kan, kita juga butuh relasi-relasi kan, misalkan, oh saya butuh temen nih buat saya tanya pertimbangan, oh saya butuh temen nih buat bantuin saya nambahin skill public speaking, atau belajar bahasa asing gitu. Nah, jadi, kalau kita bisa jaga hubungan baik sama teman-teman, sama orang tua, sama guru-guru, dosen, dan lainnya, pasti Allah akan permudah gitu. Dan sekalian kita minta doa juga ke mereka, karena kan dari doa itu kan yang akan melembutkan, yang akan memudahkan proses-proses itu. Dan apalagi kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya. Jadi semangat untuk melakukan harus kewajibannya dan meninggalkan segala larangannya. Karena siapa sih yang akan memberikan mimpi itu? Ya Allah, Tuhan, kan yang akan mentakdirkan kita ini layak nggak sih dapat mimpi ini? Kita ini berhasil nggak sih bisa menjadi A, bisa menjadi B, bisa menjadi C? Kita ini kira-kira tercapai nggak ya impiannya gitu? Kan yang berusaha, yang ikhtiar, yang berencana, manusia. Yang netapin Allah, yang netapin Tuhan nantinya kan. Jadi penting banget buat teman-teman harus semangat menjaga hubungan baik, hablum minallah dengan Allah, Tuhan, dan hablum minanas dengan manusia. Nah, karena itulah dalam menggapai mimpi, kan yang memberikan mimpi itu, yang akan memberikan mimpi itu, yang Allah, Tuhan yang akan memberikan itu kepada kita yang berusaha. Tuhanlah sebaik-baiknya yang akan memberikan, apakah ini anak layak untuk dapat mimpi ini, gitu. Dan teman-teman di sini semangat juga untuk perluruskan niat dalam mengejar mimpi itu, apa sih niatnya? Janganlah niatnya, misalkan hanya untuk
biar terlihat gaya-gayaan, keren-kerenan, viral-viralan, hits-hitsan gitu. Mending buang mindset itu. Mending lebih baik mungkin bisa diganti, oh niat aku ngejar mimpi ini, aku pingin bisa menebarkan manfaat yang luas, aku pingin bisa, kalau aku berilmu, aku bisa sharing ke teman-teman. Oh, aku pingin dengan pengalaman yang aku punya, aku bikin buku. Nanti bukunya banyak dibaca. Nanti jadi amal jariah. Jadi niatnya itu lurus gitu buat Tuhan, buat Allah, dan buat kebaikan agama, bangsa, dan negara. Jadi itu energinya beda loh ketika teman-teman niatnya lurus dan niatnya misalkan kayak cuman buat buat inilah, buat gaya-gayaan lah, buat keren-kerenan lah, buat his-hisan lah atau apa gitu. Itu jangan kayak gitu niatnya, karena kan innamal a'malu biniat ya. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan niat kita baik, pasti Tuhan, pasti Allah akan permudah. Tapi kalau niat kita udah bengkok nih, udah nggak bener nih, udah nggak lurus nih, pasti mah ada aja jalannya yang tiba-tiba ada musibah lah, ada bencana lah, atau tiba-tiba kok kayak sulit banget sih buat ngejar mimpinya gitu. Nah itu berarti udah sign dari Tuhan buat kamu, coba deh kamu harus semakin lebih dekat sama Allah, sama Tuhan gitu. Jadi penting banget nih, semangat buat teman-teman, buat mencapai mimpinya, selalu hadirkan Allah, selalu hadirkan Tuhan, selalu hadirkan doa ibu, doa orang tua, untuk kebaikan, dipermudah jalan teman-teman dalam bermimpi. Oke, poin berikutnya, next is, visualize your dream. Already complete can rapidly accelerate your achievement of the dreams, goals, and ambitions. You will be more confident and more positive, which makes you able to take inspired action that make your dream comes true. Nah, Kak Yofi pernah ngebayangin nggak sih, misalkan kakak mimpi nih nanti, misalkan kakak pengen jadi diplomat nih, pernah nggak membayangkan, oh nanti aku jadi diplomat, aku seperti ini, pernah nggak Kak? Pasti pernah lah. Ya. Nah, itu bagus banget loh kalau kita sering ngebayangin gitu kan, malah kan apa yang kita pikirkan kan, you are what you think ya, apa yang akan terjadi insya Allah nantinya di kemudian hari gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang misalkan punya mimpi, oh aku pingin jadi engineer nanti, atau oh aku pingin jadi dokter, oh aku pingin jadi tenaga kesehatan, oh aku pingin jadi pemusik, oh aku pingin jadi artis gitu, atau aku pingin jadi penulis. Teman-teman bisa ada beberapa step. Pertama, first, keep it real. Nah, jadi teman-teman rasain itu kayak kenyataan gitu. Jadi, oh kayak membayangkan, oh sekarang aku lagi jadi penulis nih, sekarang lagi banyak yang minta tanda tangan karena bukunya bestseller gitu. Jadi, teman-teman bisa bayangin tuh ya. And the second is feel it first. Nah, bisa dirasakan juga. Jadi, nggak hanya yang dari logika pikiran, tapi pakai hati juga gitu ya, pakai perasaan. Misalkan ngebayangin, oh iya, aduh seneng banget rasanya, aduh enak banget ya kalau mimpinya kecapean gitu, seneng banget gitu. Jadi second is feel it first, and third is take a break if necessary. Nah teman-teman boleh, misalkan udah terlalu banyak banget visualize-nya nih, jadi bolehlah agak istirahat bentar gitu jika diperlukan. Jadi kita nggak harus kok hidup kita mikirin, ngebayangin mimpi kita terus, kita nggak harus, kan kita harus ikhtiar juga kan, ngebayangin kan nggak apa-apa, tapi kalau sudah keterusan juga jangan gitu. Jadi kalau sudah dirasa cukup, take a break if necessary. And the fourth is try it at night. Nah ini paling enak mungkin ya, karena misalkan pulang kuliah, pulang kerja atau apa, misalkan udah beres-beres, sholat ini dan lainnya, tidur di kasur, misalnya belum ngantuk-ngantuk banget. Terus kayak kepikiran tiba-tiba, bagus tuh buat mikirin mimpi teman-teman, misalkan, oh nanti 2 tahun lagi aku bisa kuliah, dapat gelar PhD di Jepang gitu. Jadi itu bagus kalau dilakukan sebelum tidur gitu. Apalagi, suka nggak sih Kak Yofi pernah nggak mikirin apa, mau tidur, terus tiba-tiba itu mimpi dalam tidur gitu, sampai ke bawah mimpi gitu, pernah nggak Kak? Iya. Iya, kan bisa ke bawah mimpi juga gitu, jadi baiknya try it at night ya, lakukan sebelum tidur, berpikir yang baik-baik, berpikir mimpi kita, oh ntar aku pingin jadinya seperti itu gitu. And be clear and hang in there. Nah, jadi dengan kita semakin banyak melakukan visualize your dream, jadi semoga itu akan menjadi sugesti positif yang tertanam dan kuat di batin kita, dan
kita punya banyak energi positif buat ngelakuin mimpi itu. Gitu. Jadi teman-teman nggak salah kok, takutnya kan ada yang mikir ya, aduh nggak mau berharap tinggi-tinggi nggak mau bayangin tinggi-tinggi ntar nggak dapet sedih, ya, maunya pasti-pasti aja nggak mau berharap yang muluk-muluk nggak mau yang ketinggian. Nah itu jangan, itu berarti indikasi teman-teman minder kalau kayak gitu. Kan nggak ada salahnya, kan kita nggak pernah tahu kan, kita aja belum nyoba, kita aja belum ikhtiar, apa salahnya ngebayangin dulu. Dengan kita niat yang udah baik aja itu udah dicatat loh amal baiknya loh, apalagi kita udah take action. Nah, jadi teman-teman yang punya mimpi apa, semangat tuh, didoain terus mimpinya, diketuk di waktu mustajab, dan sebelum tidur bisa dibayangkan, dirasakan, pakai pikiran, pakai perasaan juga. Terus teman-teman benar-benar dihayatin gitu, dan jangan lupa sekalian disisipin doa, amin gitu. Semoga di wishlist teman-teman tercapai sesuai tepat waktu ya. Okay, next is enhance your potential. Now, your strength and weakness, develop intuitive decision-making skills. Practice self-discipline and motivate yourself. Try many experiences. Nah, kalau Kak Yofi hobinya apa nih, Kak? Hobi aku, Ya. aku suka main piano. Jadi biasanya kalau di waktu senggang main piano. Wah, sama dong, Kak. Aku juga seneng banget main piano. Kita bisa collabs nih kapan-kapan nih. Oh ya bisa dong. Ya, biasanya main lagu apa, Kak? Klasik, Kak? Atau apakah? Aku lebih ke nano-nano. Aku nggak terlalu suka klasik. Jadi ya biasanya ke pop gitu. Oh, keren banget nih. Moderator kita ternyata seorang pianis ya. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Nanti boleh nih Thirst Project bikin ini bikin Mars ya, atau himne nanti Kak Yofi ya nyiptain nanti. Nah, itu salah satu potensinya Kak Yofi ini bagus banget loh, hobi main piano. Berarti dengan main piano ini kan pasti berarti Kak Yofi tuh punya nilai plus gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini punya hobi, misalkan tapi yang baik-baik ya, bukan misal hobinya tidur atau enggak hobinya keluyuran, enggak, itu bukan hobi, itu hobi itu harus yang baik-baik pokoknya. Atau misalkan hobinya berenang, main basket, atau main sepeda, go-west gitu ya. Jadi itu bagus banget karena dengan teman-teman punya skill-skill, hard skill, soft skill itu yang akan semakin dekat mengantarkan teman-teman dalam mencapai mimpi. Dengan misalkan teman-teman di sini hobi banget main gitar, terus pingin punya mimpi bisa jadi gitaris atau bisa jadi gitaris yang sampai ke kancah internasional ngeharumin bangsa Indonesia gitu misalkan. Itu kan bagus banget gitu. Jadi penting banget kita harus ngembangin potensi yang kita punya. Potensi itu kan ibarat harta karun juga ya, harus dikeruk, harus diasah. Memang ada yang sudah bakat dari Allah, bakat dari Tuhan, turunan dari ayah ibu memang sudah ada. Tapi mungkin untuk yang enggak, misalkan kan karena masih ada beberapa yang nanya, bakat aku apa ya, potensi aku apa ya, aku bingung deh, apa ya, kan karena masih ada yang merasa seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa harus tahu dari apa yang paling teman-teman sukain. Ya gitu ya, yang paling teman-teman sukain. Jadi misalkan ternyata teman-teman suka banget, aku suka banget nulis, tahu, tapi kayaknya nulis bakatku enggak. Nah berarti karena kita melakukan hal sesuai passion kita, kan kita enjoy, kita senang. Oh, itu berarti itu bakal cikal bakal harta karun bakat kita yang kita harus ngeruk, kita harus garuk lagi, kita keruk terus sampai akhirnya kita dapat berlian. Nah, kalau sudah semakin terasa, nantinya pasti dalam mencapai mimpi itu akan lebih mudah jalannya. Jadi pokoknya bagus banget mengejar mimpi sesuai potensi yang kita punya. Misalkan kayak Kak Yofi jago main piano nih. Semoga deh beberapa tahun lagi jadi pianis mendunia kayak Iruma lah, Mozart lah, ya next ya, amin ya. Atau misalkan teman-teman punya hobi senang meneliti, oh bisa nanti jadi researcher. Atau teman-teman hobi, aku senang banget nulis nih, oh bisa nanti teman-teman semoga jadi penulis bestseller dan nanti karyanya bisa bermanfaat buat umat. Jadi semangat terus buat ngembangin potensi yang dipunya. Karena yakin aja kok Allah melahirkan seseorang pasti punya kelebihannya dan pasti punya bakat dan potensi.
Kalau emang belum ketemu, gali terus sampai dapat. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, pokoknya semangat buat melakukan hal-hal positif dari bakat yang teman-teman punya. Oke, kita bahas manage. Nah, di sini yang kita tahu ya, ada dalam suatu manajemen itu POAC, yaitu planning, organizing, activating, and controlling. Oke, aku mau geser ini kok. Apa ya? Oke. First is planning. Field action is not a plan, it's a speech. In this stage, the resulting is an even concept, personnel needs, and time schedule. Thus, in the next stage, just divide the task of preparing appropriate committees and their respective duties. Nah, pasti teman-teman dalam mencapai hal yang diinginkan atau impian, pasti harus ada rencana kan. Gak mungkin lah, misalkan tiba-tiba pengen jadi penyanyi, tapi kok nggak ada rencananya. Rencananya harus apa ya? Step by step-nya harus apa? Yang itu yang dibilang T-Bone Pickens, a plan without action is not a plan, it's a speech. Omdo gitu, kalau kita punya rencana, tapi nggak ada aksinya gitu. Bukan rencana, itu cuma speech, mungkin kalau bahasa sekarang omdo omong doang gitu ya. Jadi itu kayak omdo banget gitu. Jadi baiknya lah dengan kita punya planning dan pastikan planningnya itu yang sesuai dengan yang ada pada kita saat ini. Jadi semoga itu akan jadi hal yang terbaik buat teman-teman dalam menggapai mimpi. Misalkan perencanaannya beli buku buat nambah informasi, atau beli alat musik buat nambahin skill main gitar atau apa gitu. Jadi itulah salah satu contoh planningnya ya. Jadi penting banget nih perencanaan juga ya, mau kayak apa, mimpi kan harus ada perencanaan juga. Next, organizing. Nah, failure to prepare is preparing to fail. Benjamin Franklin. At every position there is in the committee must have the duties, responsibilities, authority, and position description, job description different. Nah, jadi ini ya, misalkan kalau kita ingin mengejar mimpinya, kita bareng-bareng sama teman dalam suatu tim. Karena pada saat saya zaman masih kuliah tuh sering banget ya diikutkan dalam suatu teamwork, kerjasama. Jadi ingin dapat mimpi hal. Jadi itu harus setim, misalnya bertiga, berempat, berlima. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak bisa kerja sendiri kan, harus bareng-bareng. Nah, itulah pentingnya organizing. Ketika teman-teman ingin mimpi dengan orang-orang yang lain atau berdasarkan tim, teman-teman harus bisa membagi job desk-nya dengan baik dan melakukan sesuai timeline by timeline. Karena kan bersama-sama lebih enak ya biasanya ketimbang sendiri gitu. Jadi dengan berorganisasi dan dengan membicarakan win-win solution-nya dan lainnya, semoga ketika mimpi teman-teman dalam tim itu bisa tercapai. Karena kalau dari pengalaman aku, pada saat itu delegasi choir, alto singer, di acara Asia Pacific Choir Games Colombo, Sri Lanka. Itu kan satu tim kan ber-30 ya. Kita, misalkan kalau kita egois gitu, maunya, aku mau sesuai caraku ngejar mimpinya. Itu juga malah, kan masa kita egois, masa kita nggak ngajakin yang lain. Nah, itulah pentingnya organizing ya. Jadi, kita kerjasama, kita bagi tugas, kamu A, aku B, kamu divisi paspor, kamu divisi ngurusin kostum deh, kamu attire, dan lainnya gitu. Jadi, itulah pentingnya dengan kita, misalkan mencapai mimpi secara berkelompok, secara bareng-bareng sama teman-teman. Apalagi biasanya kalau di kuliah banyak ya, lomba esai, yang satu tim 3 orang, atau misalkan lomba band, atau enggak lomba main basket, lomba main volley, dan lainnya. Itu kan kita nggak sendiri mencapai mimpi itu, harus bareng-bareng. Itulah pentingnya kerja sama tim. Next, activating. Thousands of steps never achieved without the presence of one of the first small step. Every human must work in accordance with the duties, functions, and roles, skills, and competencies of each human to achieve the vision, mission,
and organization of the work program that has been set. Nah, act ya, act ini kan hal yang paling penting banget nih ketika kita sudah merencanakan, kita sudah planning, kita sudah organizing, next activating. Nah, pada saat proses activating ini diharapkan semoga semua sesuai rencana ya. Tapi kan kadang-kadang ya emang sering gitu, misalkan nggak sesuai rencana. Di plan A begini, nah penting dong kita buat plan B juga. Kalau misalkan, kalau tim yang satu ada yang sakit, plan B-nya gimana ya? Oh, berarti kita harus punya cadangan nih, berlomba yang cadangannya yang masuk gitu. Jadi, dalam saat kita activating, kita penting juga harus buat plan B. Jadi, pas kita sudah, kita nggak bingung ketika ada hal yang nggak sesuai sama rencana, berarti activating-nya bisa seperti ini gitu. Jadi, dalam mengejar mimpi pun penting banget, misalkan ketika kita sudah beraksi, kok ekspektasi nggak sesuai realita ya. Jadi, kita sudah bisa mengambil langkah terbaik apa yang harus kita lakukan. Next, controlling. Tired of it for sure, but giving up is an option. Indeed, many people don't know how close they were to success when they decided to give up. Most important in the control is how early it can be seen that deviations occur. But in the planning, implementation, and organization, so with it can immediately be correct and adjustment in accordance with the circumstance that occur. Nah, controlling ini juga penting banget ya, karena dengan mengkontrol ini semua, berarti semuanya termanage juga. Kita bisa terlihat, berarti mungkin kita bisa lihat hal-hal yang mungkin nggak ada yang timpah tindih kah, ada yang nggak sesuai, tidak sejalan kah, dan lainnya. Jadi, saat kita mengejar mimpi, kita juga harus bisa mengkontrol apa saja sih yang telah kita lalui. Jadi, kita nggak salah arah, kita nggak salah langkah dalam mencapai mimpi itu. Ya, oke. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan ada pesan quotes dari saya, yaitu good environment with productive teenagers will brighten our future. Nah, kalau kita hidup dalam lingkungan yang dimana isinya ada pemuda produktif dan bisa membuat lingkungan itu baik, pasti itu akan mencerahkan masa depan kita. Nah, jadi productive teenagers-nya ini punya mimpi yang oke nih, yang bagus nih. Nah, dia bisa baik di lingkungan juga. Insya Allah pasti masa depannya akan cerah. Iya, itu tadi ya. Oke deh. Itu tadi penyampaian materinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materi. Ini aku tutup aja nih berarti presentasinya ya? Iya Kak, nggak apa-apa Ya, kok. nanti aku kasih ke Kak Yofi ya nanti buat kalau di-share presentasinya. Iya. Oke, terima kasih atas pemaparannya Kak Glenzy, sangat bermanfaat banget. Aku juga jadi belajar banyak. Ternyata menggapai mimpi sendiri itu demi masa depan yang lebih baik tuh sangat penting. Sekarang kita buka sesi tanya jawab aja nih Kak. Dari banyak pertanyaan, aku juga penasaran sama pertanyaan ini. Dia nanya, sebenarnya apa tantangan terbesar yang harus dilalui dalam usaha atau perjalanan mencapai tujuan dan cita-cita? Mungkin dari pengalaman kakak juga nih dalam kakak mencapai mimpi. Oke, itu tadi siapa penanyanya kalau boleh tahu? Sebentar, dari Dani Intan Kumala. Dani Intan Kumala. Hai Dani Intan Kumala, terima kasih banyak buat pertanyaannya yang oke banget. Apa tantangan dan perjuangan terbesar dalam mencapai impian? Untuk pribadi aku ya, berarti ya. Kalau untuk dari pribadi aku sendiri, tantangan yang terbesarnya waktu itu, jadi saya ini, kan saya tuh awalnya saya kuliah di jurusan teknik perminyakan. Tapi qadarullah ya, pas di univ saya, ternyata izin dari diktinya itu nggak turun, izin dari diktinya. Jadi saya udah kuliah 3 semester, jadi mau nggak mau, harus ditutup jurusannya itu. Ya saya cerita buruknya dikit aja ya nggak apa-apa ya buat pelajaran buat teman-teman. Jadi
saya tuh sempet yang namanya sedih banget gitu. Sedih karena saya emang punya cita-cita pingin banget jadi engineer, pingin banget jadi lulusan teknik gitu. Tapi ternyata saya dihadapkan akan pilihan, harus pindah jurusan pada waktu itu. Nah, sedih dong. Wah, berarti hilanglah semua waktu itu cita-cita, mimpi yang pingin bisa nanti di offshore lah, onshore lah, drilling lah, dan oil and gas dan lainnya itu udah hilang semuanya gitu kan. Nah, jadi memang sih berat banget itu. Jadi akhirnya saya pilih jurusan kesehatan masyarakat, di mana memang sebelumnya saya lumayan interest sama jurusan ini ya, dan saya ambil di peminatan kesehatan lingkungan. Nah, jadi memang perjuangan awalnya tuh saya ngerasa yang sedihnya tuh sedih banget kayak, terus saya turun 1 tahun, seharusnya saya lulus, saya angkatan 2014, tapi saya jadi angkatan 2015 gitu. Tapi itu beneran, awalnya tuh bener berat banget ya kayak, kenapa sih kok gini banget jalannya ya? Emang aku sampai mikir aku punya dosa apa, aku punya salah apa, oh mungkin emang dosaku banyak kali sama ini ya, atau ya Allah pingin ngangkat derajat aku gitu. Jadi perjuangan yang aku laluin ini memang sih emang harus ikhlas, intinya itu memang sih kalau kita belum ikhlas kan pasti hati masih sakit aja ya, masih kepikiran aja kayak kenapa sih kan seharusnya aku tuh bisa jadi engineer kemarin, kenapa sih jadinya lulusan kesehatan gitu. Tapi nah awalnya berat banget emang, tapi emang harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, ibarat kata, ketika ada nasi telah menjadi bubur. Nah, jadiin aja buburnya itu bubur spesial, dikasih cabai, dikasih seledri, dikasih usus. Jadi, buatlah hal itu spesial, karena aku super bersyukur banget sama Allah ketika aku pindah jurusan, aku ditemukan dengan benar-benar Allah kasih banyak banget hikmah dan berkahnya. Mungkin kalau aku di teknik, aku nggak akan jadi mapres. Mungkin kalau aku di teknik, aku nggak akan jadi delegasi researcher di international competition presentator, researcher gitu. Dan aku bersyukur juga dipertemukan oleh dosen pembimbing yang baik banget, yang ngayomin aku banget, dan sampai aku kerja pun di tempat sekarang. Jadi belum tentu kalau aku lanjut di teknik perminyakan, apalagi minyak kan lagi turun nih sekarang ya, dan kesehatan emang lagi gencar gitu. Jadi belum tentu kalau aku masih di perminyakan, Allah akan ngasih aku hal yang lebih banyak gitu. Ibarat aku pingin A, Allah ambil A, tapi Allah ganti B, C, D, E, F, G jauh lebih baik itu. Ketimbang kalau aku tetap di A, mungkin aku cuma dapat B doang. Ketika aku pingin A, A-nya diambil Allah, diganti ada B, C, D, E, F, G, A, B, C, dan lainnya gitu. Jadi memang sih perjuangan terbesarnya melawan ego diri kita sendiri, dalam arti kita harus ikhlas, kita harus yakin, kita harus percaya, harus positive thinking, pasti ada hikmahnya, pasti nggak mungkin kan, karena Allah, Tuhan pun tidak akan pernah menguji kaumnya di luar batas kemampuannya. Nah, jadi benar-benar nih, satu sih emang harus ikhlas, emang ikhlas itu berat, bahkan ikhlas berat, tapi kalau kita bisa ngelakuin itu semua, ya itu akan jadi pahala yang besar loh buat kita, pahala orang-orang yang bersabar, yang legowo, yang, oh ini sudah, kan ketetapan Tuhan itu sudah yang terbaik buat kita. Bisa aja kita sekarang sedih-sedih, nangis-nangis, kayak aku waktu itu kan. Terus pas saat aku pindah jurusan, Allah kasih banyak banget keberkahan, aku bisa ikut delegasi event-event nasional, event internasional, menang, jadi mapres, dan lain-lainnya. Itu suatu hal yang aku di luar ekspektasi sebelumnya. Aku nggak tahu kayak, kok semenjak aku pindah jurusan, kok jadi banyak banget ya, jadi ada kesempatan A, B, C, D, terus aku menang semua. Terus aku sekarang bisa kerja di tempat dosen pembimbing, aku bisa ini ketimbang di teknik, aku mungkin nggak akan seperti sekarang gitu. Aku berpikir seperti itu. Jadi ya aku bersyukur banget sama Allah pas saat dirundung musibah. Memang itu sih kita harus bisa melawan ego diri kita. Kita yakin itu kan ujian buat meningkatkan level keimanan kita. Jadi pada saat itu aku semakinlah banyak muhasabah, introspeksi diri, makin dekat sama Allah, kemudian ikut kegiatan-kegiatan positif, ngobrol, ketemu teman-teman baru, kemudian aktif di beberapa, karena kita aktif ngembangin potensi itu kan akan melupakan kesedihan gitu kan. Jadi memang sih, jujur kok manusiawi, emang ikhlas itu susah, ikhlas itu berat, tapi janganlah itu membuat kalian berlarut-larut nggak ikhlasnya. Kasian, kalian tuh harus sayang sama diri kalian sendiri. Kalian mau? Kalian sedih mulu, sakit hati mulu, nggak bisa move on, kalian mau kayak gitu? Enggak kan? Kasian loh, orang tua kalian lagi sedih juga. Atau mungkin orang yang kalian sayang juga sedih ngeliatnya gitu. Nggak mau kan kayak gitu kan? Nah, jadi emang penting banget buat memaafkan, ikhlas, terima, dan yakin pasti hal-hal baik
atau rezeki yang lainnya akan datang dari arah yang tak terduga-duga. Gitu sih kalau untuk pengalaman aku sendiri ya, karena memang itu aku sempat sedih banget waktu itu, cuman alhamdulillah banget Allah udah ganti semua kesedihannya dengan berbagai banyaknya keberkahan. Dan untuk saudari yang sudah bertanya, ketika semoga ya kalau misalkan sekarang emang lagi dirundung masalah ya, atau ada perjuangan, lagi berjuang, semoga hatinya bisa dilapangin, dimantepin, dan kalau ada hal-hal yang gak enak, yakin aja, itu semua kan akan mengangkat kita ke derajat yang lebih baik, atau untuk menggugur dosa-dosa kita. Jadi nggak ada ruginya juga gitu, tapi jangan berlarut-larut sedihnya ya. Kita harus bangkit lagi, semangat lagi. Ya gitu sih kalau jawaban dari aku ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan jawaban. Oke, makasih banget Kak. Sekarang aku mau bacain pertanyaan yang udah diberikan para peserta pada saat mendaftar webinar ini nih Kak. Jadi aku ngambil pertanyaan dari Andini Rahmadani Putri. Andini Rahmadani Putri ya. Hai. Ya. Dia nanya, bagaimana caranya memaksimalkan bakat dan potensi dalam diri kita untuk bisa mengejar mimpi dan bersaing di dalam industri kreatif 4.0. Sedangkan banyak orang dengan bakat yang luar biasa besar dan sudah merintis mimpinya tersebut dari beberapa tahun yang lalu. Oke, terima kasih untuk saudari atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengembangkan bakat dan potensi di era 4.0? Padahal sebelumnya tuh udah banyak banget ya yang punya bakat-bakat itu gitu. Nah, kalau untuk tips dan saran dari aku, untuk bersaing di industri kreatif ya tadi ya, pertanyaannya bersaing di industri kreatif. Nah, saran aku, pertama, kalian harus tahu dulu apa sih kekurangan dan kelemahan dari saudari itu. Misalkan saudari punya kelebihan, saudari ini bagus public speaking-nya, bagus saat menyampaikan argumen, memandu acara, dan lainnya. Itu kan salah satu industri kreatif ya, public speaking, atau writing, bikin content writer, atau bikin content vlogger, itu kan salah satu di industri kreatif juga tuh, seperti itu. Misalkan contohnya. Nah, saudari bisa tuh latihan, banyak-banyak latihan, karena dengan latihan kan yang tadi ya, practice makes perfect. Yang kita latih akan menjadi sempurna dengan sebanyaknya melakukan hal-hal pelatihan itu. Nah, untuk misalkan nih ternyata saudari sudah ikhtiar, sudah melakukan dan sudah ahli banget gitu. Nah, misalkan sudah ahli banget nih, saya ambil contoh ini aja, misalkan industri kreatifnya misalkan di content writer ya contohnya ya, misalkan di content writer. Nah, terus saudari bisa tuh cara ngembanginnya pertama dengan mengikuti kompetisi-kompetisi, karena ikut kompetisi itu kan untuk mengukur seberapa jauh sih potensi atau bakat yang kita punya, terus seberapa jauh bukan level juga sih, seberapa jauh. Jadi kita biar bisa tahu, oh kalau aku lomba bisa menang nggak ya, tapi balik lagi kita ikut lomba-lomba kayak gitu, jangan berharap gue harus menang, gue harus juara 1, harus juara 2, harus juara 3. Jangan kayak gitu, niatnya ya pingin tahu aja buat nambah pengalaman, dan pingin tahu kadar potensi kita tuh seberapa jauh sih, atau mungkin harus ada yang dikurangin lagi, atau mungkin harus ada yang diasah, dipertajam lagi gitu. Nah, bisa itu next ikut kompetisi atau ikut di suatu komunitas yang isinya sesuai dengan passion teman-teman itu. Karena kan di komunitas itu nanti bisa bareng-bareng ya, bisa bersama-sama, karena kan bersama lebih enak ya daripada sendiri gitu. Jadi bareng-bareng itu, karena dengan kita mengikuti dan mengasah itu kita bisa berbagi tukar pikiran, bertambah wawasan juga, atau mungkin bisa aja kita dapat rezeki dari senior kita yang di grup itu. Jadi perbanyaklah relasi, dan misalkan si saudari seneng content writer lah, masuklah ke grup-grup atau ke platform-platform yang membahas tentang content writer seperti itu. Nah, terus juga atau misalkan dari ikut kompetisi itu. Nah, terus kalau ikut kompetisi nih ternyata misalkan menang. Oh, alhamdulillah, itu berarti rezeki, dan berarti memang berarti emang sudah jalannya saudari, berarti ini memang jalannya saudari gitu. Karena kan sekarang di era 4.0 ini kan banyak kok kompetisi-kompetisi unjuk bakat, kompetisi-kompetisi di industri kreatif tuh banyak banget. Jadi ikutin aja terus. Mau kalah nggak ada salahnya kok, karena kan kesuksesan itu
awalnya dari banyaknya kegagalan gitu. Aku pun juga banyak mengalami kegagalan kok. Aku tuh banyak banget kegagalannya gitu. Jadi yakin aja bahwa misalkan nanti kan bersaing sama orang-orang yang udah hebat terdahulu nih, bersaing nih. Nah, mungkin kalimat bersaing lebih enak diganti dengan berkolaborasi gitu. Karena sebenarnya kita hidup tuh lebih enak kalau nggak yang bersaing-saing banget gitu. Kita lebih enak jadi berkolaborasi. Misalkan kamu bisa deketin orang yang lebih hebat gitu, buat belajar bareng, buat kolaborasi. Misalkan bikin event kayak gini nih, nanti minta dia jadi pembicara, atau nanti kamu bisa ikut eventnya, atau mungkin nanti dia akan nawarin kamu ke timnya dia gitu kan. Kita nggak ada yang tahu ya rezeki orang gitu kan. Jadi jangan merasa sebagai saingan, tapi jadiin saingan tuh sebagai kawan gitu. Jadiin deketin mereka untuk dapat ilmunya, deketin mereka untuk diajak bisa bekerja sama. Nah, tapi kalau untuk manusiawi sih mungkin kadang kalau ada yang mikir, tuh saingan gue udah keren banget tuh, kayak gitu banget. Nah, mungkin ya manusiawi perasaan kayak, takut saingan gini. Ya nggak apa-apa, cuman jangan berlarut. Kan bisa kita ambil hal-hal yang menurut kita itu meresahkan hati kita, tapi buatlah itu jadi hal yang kebaikan. Misalkan kayak deketin orang yang hebat itu, minta ilmunya, nanti kan mungkin pasti kalau emang dia beneran baik ya, pasti dia akan nge-transfer ilmunya, dan pasti nanti akan jadi the next-nya dia, kaderisasi. Karena masa nggak mungkin dong, dia terus, nggak mungkin. Pasti kita juga hidup butuh kaderisasi. Siapa yang ntar next-nya Yofi berikutnya, next aku berikutnya gitu. Jadi kalau emang dia beneran baik, tulus, dia nggak mungkin dia pingin menang sendiri, dia pingin dia hebat sendiri. Seharusnya dia bisa nebarin itu ke adik-adiknya, nebarin itu ke orang yang punya passion sejenis sama mereka gitu. Jadi bermanfaat buat sekitar. Jadi itu beneran, kalau dari aku, jangan jadiin saingan, ajakin aja kolaborasi. Kalau emang merasa masih saingan banget, taklukin. Bisa nggak ya aku ngalahin dia? Bisa nggak ya aku dapetin hati dia, nanti dapet ilmunya dia, dapet kerja sama dia, kali aku jadi timnya dia, kali aku bisa bikin buku bareng sama dia gitu. Jadi, dan sekarang kan sosial media itu benar-benar lagi booming-boomingnya banget ya. Bisa manfaatin misal DM IG ke dia, atau by email, atau by tag-tagkan, atau by bikin karya yang tunjukin ke dia. Pasti kalau emang niatnya baik ya, orangnya baik dan nggak menganggap kamu saingan, pasti dia akan seneng akan hal itu. Jadi bisa lah saingan lawan dijadikan kawan untuk semakin besar kolaborasinya. Jadi semakin mengalir kebermanfaatannya, ketimbang kita menganggapnya saingan malah jadi udah nggak lurus niatnya, nanti malah jadinya itu sih. Kalau untuk aku, buat saudari yang bertanya, keren banget pertanyaannya. Semoga kamu bisa semangat dan lancar dalam mengembangnya, dan yakin aja pasti dengan kamu semakin banyak latihan, dengan kamu semakin banyak ikut-ikut kompetisi, kamu banyak mencari relasi, dengan ikut klub-klub organisasi yang sesuai passion kamu, dan kamu bisa ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang besar, kamu memanfaatkan sosial media yang ada dengan baik, itu pasti insya Allah akan berjalan baik ke depannya. Itu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menjawab pertanyaan. Mohon maaf. Oke, makasih Kak Glenzy. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang masuk di kolom komentar, tapi kan gara-gara durasinya nggak mungkin satu persatu ya kita bacain. Aku bacain pertanyaan terakhir aja kali ya, Kak. Boleh. Pertanyaannya dari Erwin Abdillah. Ya, Erwin Abdillah. Dia nanya, Kak, kenapa kita harus bikin list untuk dream dan goals kita ke depannya? Aku pernah bikin begitu, tapi malah jadi down kalau nggak terwujud. Jadi apakah mindset aku yang salah, atau ada opsi lain selain membuat list tersebut yang mungkin lebih tepat? Oke. Makasih buat saudara Erwin atas pertanyaannya. Wah, bagus nih pertanyaannya nih, mantep nih. Karena pasti ada juga beberapa temen aku nanya, aku bikin list ini gagal, ngedown. It's okay, itu kan manusiawi loh. Berarti kan saudari punya perasaan sedih ketika hal itu nggak tercapai. Itu kan manusiawi sih sebenarnya, perasaan sedih, ngedown. Balik lagi, tapi jangan berlarut-larut, jangan berlama-lama sedihnya. Nah, jadi aku pun juga pernah kok ada di posisi itu. Aku pernah waktu itu
aku sudah bikin list tahun kemarin awal tuh seharusnya aku ke Australia ikut program WHV, tapi persyaratannya udah lengkap semuanya, IELTS ini macam-macam udah. Cuman karena nggak dapet kuota aja waktu itu, jadi sempat kayak ya berarti nggak kechecklist dong list ini, sedih gitu kan. Cuman balik lagi, kita harus banyak-banyak positive thinking dalam arti kegagalan kan bisa kita jadiin satu pelajaran. Misalkan, oh aku kurang apa ya? Misalkan kalau saudari merasa gagalnya itu misalkan aku kurang latihan, ya udah mungkin coba berlatih lagi. Jadi belajar lagi. Nggak salah kok, kan belajar lagi, berilmu lagi, itu bermanfaat buat diri kamu juga, berpahala juga nantinya. Nah, mungkin apakah harus belajar lagi atau bisa jadi yang kedua, itu bukan takdir jalanmu yang terbaik gitu. Karena ada cerita waktu itu orang itu keterima nih, dapat impian yang dia pingin. Tapi pas dia dapat impian itu, dia mengalami hal yang gak mengenakan, dan dia menyesal dapat impian itu. Dia menyesal, dari dia menyesal itu, dia malah pingin, tau gitu, gue gak usah ngejar mimpi itu, tau gitu. Nah, berarti dia lagi diuji sama Allah. Nah, mungkin ada kemungkinan kedua nih, bisa jadi impiannya gak terkabul. Karena Allah, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik dari itu, dan itu bukan yang terbaik buat kamu. Kan bisa aja, kalau dalam Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah, bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik loh buat kamu. Dan bisa jadi kamu itu suka sama hal itu, tapi itu nggak baik buat kamu. Nah, jadi dibawa ikhlas aja, misalkan ngedown nih, nggak lolos. Oh ya udah mungkin bukan yang terbaik, oh mungkin Tuhan ngasih jalan yang lebih baik lagi nantinya, jadi yakin aja gitu. Dan itu kan yang kemungkinan kedua ya, kan pertama belajar lagi, kedua itu bukan jalan yang terbaik, dan yang ketiga Allah akan menggantinya dengan yang jauh-jauh lebih baik gitu. Misalkan seperti list dream aku ya waktu itu, ingin bekerja di Chevron, ingin bisa kerja di tempat drilling, ingin kerja di oil and gas. Wah, gagal semua tuh tiga-tiganya kan, karena aku nggak di teknik perminyakan, jadinya di kesehatan masyarakat gitu. Tapi sempet sih agak yang ngerasa galau dikit gitu, kayak ya galau ya, kayak ngedown gitu, ya nggak lolos nih gitu. Terus ya udah, ternyata beberapa selang berikutnya Allah kasih gantinya tuh yang jauh lebih baik loh. Misalkan contohnya dengan aku nggak dapat kerja itu, tapi aku dapat pengalaman yang menurut aku tuh lebih wow daripada wishlist yang aku inginkan. Nah, jadi pokoknya buat saudari Erwin ya tadi, jangan pernah takut buat apa. Buat sesuatu list, jangan pernah takut, jangan pernah, ketika itu gagal, jangan ngedown ya, manusiawi lah, sehari nggak apa-apa, misalkan ngedown sehari, it's okay, karena kan it's okay to be not okay, terkadang nggak apa-apa, kita nggak apa-apa, misalkan kita lagi merasa nggak apa-apa gitu, tapi asalkan itu jangan berlarut-larut, pokoknya ya, harus kembali bangkit lagi, kembali senang lagi, karena kan kita nggak ada salahnya kita pokoknya kalau misalkan semua balik lagi ya ke diri Erwin ya, balik lagi ke diri Erwin. Kalau misalkan psikis atau perasaan Erwin takutnya buat list lagi, tapi tapi gagal, ternyata malah itu akan bikin kamu semakin ngedown. Saran aku ya, kamu mungkin bisa tulis yang bikin kamu senang aja, misalkan yang mungkin kayaknya pasti yang tercapai ini. Itu balik lagi ya ke diri Erwin sendiri ya. Tapi kalau Erwin yakin nih, kalau gagal konsekuensinya gagal. Oh, aku bisa jadi lebih baik, oh kalau gagal, oh nggak apa-apa, yang penting kan tulisan doang, nggak apa-apa kali kalau gagal, ya nggak apa-apa, karena itu kan semua tergantung dari pola pikirnya Erwin sendiri ya. Kalau memang kedepannya kamu bikin wishlist tapi kamu nggak lolos, tapi misalkan nggak tercontreng gitu, tapi kamu malah makin sedih, makin ngedown, malah makin parah, karena aku mending yang ditulis yang insya Allah bakal bisa tercapai gitu misalkan. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa bangkit lagi, sedihnya cuma sehari aja, dan itu nggak apa-apa buat kamu, malah buat aja gitu. Semua balik lagi ke diri Erwin, karena Erwin yang tahu terbaik buat diri Erwin. Itu sih saran aku, pokoknya kalau dari pribadiku sendiri, jangan pernah takut buat menulis apa aja impian yang kita punya. Karena dengan menulis, itu kan berarti kita menaruh doa, menaruh harapan, kalau kata Allah, kalau kata Tuhan yang terbaik, perlahan-lahan pasti akan datang di waktu yang tepat nantinya. Jadi kita harus banyak-banyak ikhtiar dan bersabar, dan jangan ngedown kalau nggak dapet, itu kan berarti udah yang terbaik. Itu sih, mohon maaf, semoga bermanfaat, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi. Dalam menjawab pertanyaan.
Makasih banget atas waktu dan ilmunya ya Kak Glenzi. Itu tadi menutup sesi tanya jawab kita. Sangat menambah pandangan aku dan pastinya teman-teman semua juga. Kalau meraih mimpi tuh emang nggak mudah. Jadi harus semangat terus, konsisten, berlatih tiap hari, cari komunitas, ikut kompetisi, dan banyak lagi deh yang tadi kakak udah sampaikan ke kita. Segala hal yang telah kakak paparin tadi kiranya dapat membuat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi ya kak. Amin, ya Allah, sama-sama ya. Aku pun juga banyak kurangnya, aku juga pernah mengalami banyak kegagalan kok. Jadi kita nggak sendiri. Kita ini buat audiens yang di sini ya, yang pernah ngerasain kegagalan atau apa, yang kok susah, gapai mimpi,